Pendidikan yang baik diperlukan untuk membantu tumbuh kembang anak. Meletakkan dasar yang tepat menjadi hal yang penting agar nantinya minat belajar anak dapat terbangun dengan baik dalam proses tumbuh kembang. Untuk mencapai itu, orang tua dituntut mempunyai pengetahuan secara praktis dan juga strategis tentang cara mendidik anak. Setiap anak mempunyai keunikan masing-masing dalam cara mereka belajar. Gaya belajar anak dalam hal cara penyerapan informasi disebut dengan modalitas belajar. Umumnya, modalitas belajar terbagi menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan juga kinestetik. Modalitas belajar visual biasanya ditunjukkan melalui kebiasaan mengamati, membayangkan, atau melihat objek yang menarik. Kemudian ada auditori yang mengandalkan suara dan bunyi sebagai sarana penyampaian materi. Dan yang terakhir ada kinestetik yang membutuhkan aktivitas berupa gerakan fisik untuk belajar. Nah, kira-kira strategi apa ya yang tepat untuk belajar dengan asik bersama anak-anak? Halo, apa kabar? Saya berharap Anda senantiasa dalam kapasitas terbaik Anda hari ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu Edi Sutran. Saya adalah seorang game storming spesialis. Saya bertugas membuat game, permainan, dan menggunakannya untuk keperluan pelatihan dan pengembangan. Salah satu game yang pernah saya buat adalah sketsa duit di tangan. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit tentang strategi menggunakan game storming ini untuk membantu anak-anak kita belajar. Menarik bukan? Setiap orang, termasuk anak-anak, memiliki modalitas belajar. Biasanya kita kelompokkan itu menjadi 3 modalitas dasar saja. Apa itu? Visual, auditori, dan kinestetik. 3 modalitas ini aktifasi oleh anak-anak untuk mereka dapat menguasai satu pelajaran dengan lebih efektif. Melalui game storming, anak-anak dipicu untuk melakukan aktivasi dari modalitas yang mereka miliki. Kuncinya sederhana sebenarnya. Semakin mereka mampu mengaktifasi seluruh modalitas yang ada, maka mereka akan semakin efektif dalam proses pembelajaran. Jika demikian, apa sebenarnya game storming itu? Game storming adalah memasukkan atribut game, atribut dari permainan ke dalam sebuah proses pembelajaran, sehingga proses belajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Harapannya, anak-anak menjadi lebih menikmati dan lebih mudah untuk dapat menyerap pelajaran atau informasi yang diberikan. Kesenangan dalam belajar adalah tujuan utama dari suatu proses pembelajaran. Langkah awal untuk membawa anak-anak ke dalam satu proses pembelajaran yang lebih lanjut, pertama-tama adalah membangkitkan kesukaan mereka, kesenangan mereka. Itulah sebabnya game menjadi salah satu cara yang paling baik yang dapat diterapkan bagi mereka. Sasaran pembelajaran akan relatif lebih mudah dapat kita capai. Caranya, kita dapat mempersiapkan kartu-kartu seperti ini. Jika Anda memiliki printer dan komputer di rumah, Anda dapat mencetaknya. Jika Anda tidak memiliki printer di rumah, Anda dapat melakukannya secara manual. Caranya adalah Anda cukup siapkan kertas yang dipotong kotak-kotak seperti ini, ada titik-titiknya. Anda dapat menggunakan spidol. Prinsipnya jangan lupa, Anda menulisnya titik 5 dan kemudian angka 6, 5 titik, di bawahnya 1 titik. Yang ke-10, angka 10 itu kotak 1. Saya rasa sangat mudah membuatnya, bukan? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk membantu anak kita menguasai permainan. Langkah pertamanya adalah buat anak-anak Anda menghafal gambarnya, menghafal gambar simbol tadi. Jadi seperti katakan kepadanya, 1 itu 1 dot, 1 itu 1 titik berarti. Jadi bayangkan 1 titik, tunjukkan kartunya. Berikutnya tanyakan kepada anak Anda tanpa menggunakan flip chart lagi, tanpa menggunakan gambar kartu lagi. Tanyakan dan biarkan dia mengucapkannya secara verbal. Supaya kita dapat lebih memiliki gambaran bagaimana game ini dimainkan, sebentar ini saya ingin mengajak anak saya
untuk memainkannya. Mari. Hai El. Kita mau coba sedikit praktekkan tentang game ini. Kamu ingat nggak? Dot and square. Ingat. Kita coba ya. Kembali lagi. Sekarang saya sudah bersama dengan anak saya. Namanya siapa namamu? Elwes William. Oh, namanya Elwes. Usianya 7 tahun ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mempraktekkan bagaimana menggunakan game ini yang disebut dengan apa nama gamenya? Dot and square. Dot and square. Kita akan coba praktek menggunakan dot and square. Nah, Elwes sudah tahu kode ini. Jadi saya tinggal tanya, mereview ulang untuk membantu Elwes mengingat kodenya. Kalau satu apa? 1 dot. Oke, kalau 2? 2 dot. Kalau 5? 5 dot. Oke, kalau 7? 5 dot 2 dot. Oke, kalau 8? 5 dot 3 dot. Oke, kalau 10? 1 square. Oke, jadi karena Elwes sudah tahu kodenya, kita coba langsung masuk ke operasi hitungan. Misalnya, kalau 6 ditambah 6 sama dengan 5 dot plus 1 dot. 5 dot 1 dot plus 5 dot 1 dot. equal. 1 square and 2 dot. Jadi 1 square plus 2 dot equal 12. jadi apa yang Elwes barusan lakukan adalah dia membayangkan, mengimajinasikan bahwa 6 kan 5 dot plus 5 dot equal 1 square. Terus bawahnya sisa 1 dot and 1 dot equal 2 dot. Jadi jawabannya adalah 1 square 2 dot. Jadi jawabannya 12. Itu salah satu contoh penggunaannya. Jadi dengan demikian Elwes waktu main dengan kartu ini dia membayangkan, mengimajinasikan kode yang ada, begitu ya. Kenapa angka-angka itu harus diterjemahkan kepada dot dan square? Ini membuat anak-anak menjadi penasaran dan seperti memecahkan sebuah kode. Jadi ada kesenangan tersendiri ketika dia mengerjakan soal, begitu kan? Ya kan? Nah, sebelum melangkah ke visualisasi seperti yang dilakukan Elwes tadi, sebenarnya ada beberapa langkah sederhana. Jadi membuat anak-anak akrab dulu dengan kode-kode ini. Caranya gimana supaya anak-anak akrab dengan kode-kode ini? Caranya adalah kita dapat memberikan kepada mereka satu bentuk operasi hitungan sederhana yang kemudian itu akan membuat mereka mengingat 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Nah, gambar titik ini kita perjelas. 5 itu berapa? Titiknya ada 5. Kalau tadi 4 ditambah 2 itu ada 6. Titik 6 itu gimana? 5 terus 1. Jadi titik 5 titik 1. Nah, dengan demikian anak-anak akan, ketika kita memberikan contoh-contoh kasus lebih banyak, anak-anak semakin mudah mengingat angka-angka itu. Nah, ketika kita sering menunjukkan kartu-kartu ini, maka anak-anak akan dengan mudah memvisualisasikannya di kemudian hari. Jadi membayangkan di kemudian hari. Seperti Elwes, kalau saya tanya 7 berapa? 5 titik, 2 titik, 5 dot, 2 dots. Anda bisa melakukan variasi dengan melakukan pengurangan juga. Ya, demikian video singkat dari saya. Semoga ini dapat menolong kita memiliki ide, membantu anak-anak kita mengalami proses pembelajaran yang menyenangkan. Sasaran utama pembelajaran adalah bukan tentang menguasai materi belajar sebanyak-banyaknya. Namun, sasaran utama dari proses pembelajaran adalah bagaimana kita dapat mendorong anak-anak dapat menikmati proses belajar itu sebagai proses yang menyenangkan. Sekian video singkat dari saya dan selamat mencoba.